Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel YouTubeku Erwin Keiko. Oke, terima kasih buat semuanya yang selama ini sudah support dan juga nungguin video terbaru aku. Aku sorry banget nih kalau 3 bulan ya nggak bikin video karena banyak banget kegiatan, banyak banget aktivitas. Tapi video kali ini karena banyak yang request, ya bukan banyak sih ya, lebih tepatnya ada beberapa yang request untuk bikin video horor, ya udah. Jadi aku kumpulin cerita-cerita, ada 4 cerita ini tapi kejadian nyata ya. Jadi mereka ini ngalami kejadian mistis di kos-kosan mereka. Jadi buat kalian yang mungkin ngekos ya dimanapun, kalian harus cek kos-kosan kalian. Maaf, kalian harus cek kos-kosan kalian itu sebaik mungkin. Mungkin siapa tahu aja ada kejadian yang mistis atau kalian pun mungkin pernah mengalami sesuatu yang nggak enak. Kalian bisa cerita di kolom komentar. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini datangnya dari cerita yang berjudul Kos Baru yang Berisik. Kita langsung aja lihat ceritanya seperti apa. Hari itu aku pindah ke kos baru yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah, tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam, aku terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba diam menceritakannya, namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Oh, kok mulai merinding ya aku dengarnya. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong, hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan, aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur, aku terbangun lagi, karena suara ketukan pintu itu semakin keras dan dalam waktu yang lama. Aku memutuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku, semakin dekat dan cepat. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Kemudian paginya, dia ini dibangunkan oleh penjaga kos. Dan dengan kondisi ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Oh, oke sih, aku nggak ngekos ya, jadi nggak tahu pengalaman kayak gini sih ya. Tapi dari baca aja tuh aku sudah merinding loh dari tadi. Kalau misalnya kalian pernah mengalami kejadian yang sama nih ya, mungkin di depan kamar kalian tiba-tiba ada yang ngetuk pintu sendiri, atau mungkin gak ada orang di situ, lebih baik kalian jangan buka pintu ya. Ya positive thinking aja sih, tapi lebih baik. Gimana ya kalau menurut kalian cerita ini? Bener apa enggaknya kalian bisa komentar di bawah. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua berikutnya ini adalah pengalaman mistis tentang guling yang berubah. Siapa sih yang tidur di sini nggak pakai guling ya? Itu enak banget rasanya. Jadi kalau tidur sambil memeluk sesuatu tuh rasanya bikin cepet langsung tidur. Tapi nggak dengan anak yang cerita ini ya. Kita coba dengarkan ceritanya sama-sama. Jadi kosku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh. Biasanya ya suara-suara, tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya. Malam itu aku langsung tidur sampai kos dari kantor. Aku langsung tidur saat sampai kos dari kantor. Aku sudah tidak memedulikan sekitar, aku langsung terlelap. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil namaku dalam jarak yang dekat. Aku kira temanku, inisialnya S ya, dia memanggilku karena butuh bantuan. Namun aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Oh no. Aku membuka mataku, tapi kamarku bening. Tidak ada Sri. Kesebut nama deh, gak apa lah ya. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak membetulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk meraih guling di sisi lem kasur. Saat ku pegang, aku merasa memegang tubuh seseorang. Aku panik, ketakutan, tidak berani menengok. Tanganku seperti terhenti di gundukan yang lebih tinggi. Saat aku raba, terasa seperti tangan yang terlipat. Aku mulai panik dan gak tahu itu apa. Tidak lama kemudian, aku mendengar namaku dipanggil lagi dari area yang sama, belakang. Ini paling creepy sih ya, kalau misalnya ada manggil nama kita dari belakang, tapi kita nggak tahu orangnya siapa. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku. Semakin mendekat padaku, aku semakin panik. Teriakanku tertahan. Saat dekat terdengar bisikan. Tolong, tolong. Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar.
Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kosku. Aku terengah-engah dan menenangkan diri. Malam itu aku numpang tidur di kamar temanku yang inisialnya S itu. Oh, ngeri ya guys. Ngeri sih. Ini jadi dia ini kalau misalnya tidur terus di belakangnya tuh ada orang, tapi nggak tahu itu orang itu siapa, gitu ya. Dia ini tidur sendirian padahal, tapi dia kerasa kayak di belakangnya tuh ada orang yang manggil-manggil dia. Kalau aku jadi dia sih, ya mungkin aku melakukan hal yang sama ya, lari keluar kamar terus cari kamar temen yang ada temennya, aku numpang tidur aja di situ. Besok pagi balik kamarku lagi, terus ya mungkin aku juga cek lagi sih itu apa ya. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini berikutnya tentang semuanya berantakan tapi tidak ada yang hilang. Jadi mungkin kayak lebih ke barang gitu ya. Yuk kita dengarkan sama-sama ya seperti apa ceritanya. Aku selalu mengunci kamar kosku sebelum pergi. Namun anehnya ketika aku kembali kamarku selalu berantakan. Dan ada yang jatuh ke lantai tetapi tidak di tempat terakhir aku menaruhnya. Oh, jadi berantakan gitu ya barangnya, nggak sesuai sama tempatnya. Selama seminggu aku tidak peduli dengan hal itu, sampai saat di hari Minggu, aku memutuskan untuk tidak keluar kos. Aku ingin tahu siapa yang iseng. Dan kemudian pada saat itu aku tidur siang, semuanya masih normal. Tidak ada yang aneh di dalam kamar. Namun, saat jam dinding menunjukkan jam 2 siang, aku merasa ada yang memperhatikanku di pojok kamar. Aduh, ini yang paling gak suka ya, kalau misalnya tiba-tiba kita sendiri di kamar tapi ada yang merhatiin kita itu loh. Itu ngeri sih, ngeri banget. Aku merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk memasak mie instan di dapur bersama. Saat aku kembali, buku-bukuku yang ada di rak atas sudah berserakan di lantai. Oke, aku bingung, sangat bingung. Kemudian saat aku makan, buku-buku yang sudah kubereskan itu langsung jatuh ke lantai lagi. Aku kaget, kemudian barang-barang yang lain mulai berjatuhan, aku mulai bingung, tidak ada angin, tidak ada orang lain. Aku semakin panik, aku kebingungan dan ketakutan. Kemudian aku coba keluar kamar dan suara barang berjatuhan mulai terdengar di kamarku. Kemudian aku memberanikan diri untuk buka pintu itu dan sekilas melihat seorang anak dengan kepala pelontos dan pakaian lusuh sedang ada di atas rak bukuku. Kemudian anak itu hilang sambil tersenyum ke arahku. Ketakutan aku menutup pintu kamar dan meminta untuk pindah kamar dengan pemilik kosku. Oh. Ini ngeri banget ya. Dia tuh jadi sudah sendirian. Terus setelah itu tiba-tiba barang-barang di kamarnya berantakan. Dan setelah itu ternyata setelah dia cek waktu ngintip di depan pintu kamar kosnya itu ternyata ada anak kecil yang gundul. Aduh. Kalau misalnya aku ngerasain ada keberadaan kayak sosok tertentu itu sudah bikin merinding sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya lihat wujudnya. Gak tahu harus bilang apa ya. Oke, kita lanjut aja ke cerita yang terakhir ya. Cerita yang terakhir ini tentang diperhatikan orang lain. Kita mulai aja ceritanya ya. Saat itu aku sedang beristirahat dalam kosku. Hari itu aku nggak ada kerjaan, menikmati hari libur dengan nonton film dan internetan. Aku bingung mau ngapain sampai menjelang sore. Aku merasa ada yang memperhatikan di kamar. Ini aku merasa ada yang nggak beres dan mengajak temanku yang dari kamar sebelah untuk bermain di kamarku. Saat temanku sudah ada di dalam, aku tak merasa ada yang memperhatikan. Aku mulai terus-menerus menengok ke pojok atas kamarku. Aku merasa ada sesuatu di situ. Kemudian saat temanku meninggalkanku, bulu kuduku berdiri lagi. Gak cuma dia sih, aku baca ini juga bulu kuduku berdiri dari tadi. Aku semakin tidak nyaman. Aku berusaha tenang karena aku tidak bisa kemana-mana. Dan mencoba tidur siang saja. Pikirku, saat terlelap aku merasa ada yang menyiap mukaku dari atas. Oh, aku terbangun dan tidak ada apa-apa di depan mukaku. Tapi perasaan tidak tenang itu masih ada. Kemudian aku beranikan untuk melihat terus ke pojok kamarku. Tiba-tiba muncul seperti muka, pandanganku buram saat itu. Muka yang pucat dan penuh darah, serta tersenyum ke arahku. Langsung saja aku menutup mataku dan keluar dari kamar. Hal serupa terus aku rasakan selama seminggu hingga aku putuskan untuk pindah kos. Oh, oke sih, masuk akal juga ya kalau misalnya dia pindah kos ya. Aku pun kalau jadi dia guys, misalnya aku juga ngalami kejadian yang sama, aku juga bakal pindah kos. Nggak bakal tahan sih kalau nginep di situ. Bayangin aja kita enak tidur, kita ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang ganggu kita. Dan itu nggak tahu apa. Lebih baik kita pindah aja ya kan, daripada bertahan di situ, kita takut-takut sendiri, nggak bisa tidur. Terus pas kerja atau pas kuliah mungkin ya, buat yang kuliah, kita capek sendiri karena kurang istirahat.
Oke, itu aja ya 4 cerita. Sebenarnya banyak cerita yang dikasih ke aku ya. Cuman aku pilih 4 ini karena menurutku 4 ini cerita paling serem. Oke, kalau misalnya kita dengar dari cerita orang-orang tadi itu ya, sebenarnya nggak cuma mereka sih. Aku juga pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Walaupun nggak lihat wujudnya secara langsung, tapi aku pernah sih kayak misalnya tuh pas lagi enak nyantai gitu ya, aku tuh dengar ada suara jatuh dari suara barang jatuh dari dapur. Terus waktu aku waktu aku intip itu ternyata nggak ada apa-apa. Terus kemudian aku juga pernah dengar suara barang tuh kayak geser sendiri, terus kayak ada suara pintu tuh gedar-gedar sendiri, padahal nggak ada siapapun. Padahal itu semua orang, semua keluarga aku lagi pada tidur, aku juga lagi di kamar, dan di depan jelas sepi, nggak ada orang. Tapi aku positive thinking aja sih ya, maksudnya aku mikir, itu paling apa sih gitu loh, maksudnya itu hanya sekedar sesuatu yang lewat gitu aja ya. Jadi nggak mau terlalu buat itu jadi beban pikiran atau takut gitu sih. Tapi buat kalian yang mungkin punya pengalaman mistis atau horor, kalian juga bisa cerita di kolom komentar di channel YouTubeku. Dan terima kasih buat kalian yang sudah lihat channel YouTubeku kali ini. Terus jangan lupa juga buat like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau nggak suka sama video ini nggak apa-apa, kalian juga bisa unlike. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like. Terus juga jangan lupa untuk terus support dan terus lihat medsos aku yang ada di beranda YouTubeku ini. Oke, terima kasih sekian semua. Bye-bye.